Kita mulai saja ya Bapak dan Ibu. Izin share screen dulu. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Garut. Semoga selalu semangat dan selalu berbahagia. Amin. Saat ini kita akan bertemu membahas tentang eksplorasi konsep di modul 1.1 ini. Tentang forum diskusi pemikiran KHD ini. Ada apa saja sih di sini? Ya, mari kita lihat. Nah, identitas modulnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi di paket modul ini modul 1, modulnya judulnya Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajarannya yaitu kemarin kan Bapak Ibu sudah mulai dari diri, eksplorasi konsep, sudah membaca beberapa materinya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang materi yang Bapak Ibu dapatkan di LMS kemarin. Nah, kompetensi lulusan yang ingin dituju apa sih gitu dari Bapak dan Ibu itu? Yang pertama yaitu guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian umumnya juga ada di LMS Bapak dan Ibu, capaian khususnya juga sama gitu. Bapak dan Ibu mungkin sudah membacanya. Agendanya kita 1,5 jam ini yaitu pembukaan, refleksi kritis CGP, dialognya, diskusi dan tanya jawab nanti hampir 1 jam 50 menit. Terus nanti ada refleksi, penguatan dan umpan balik dan diakhiri dengan penutup. Nah, aktivitasnya seperti ini, pembukaan ada 25 menit, refleksinya 30 menit dan dialog diskusinya 20 menit. Ini disamakan jadi 50 menit gitu untuk diskusinya. Umpan baliknya nanti 10 menit dan penutup 5 menit. Nah, Bapak dan Ibu, di pembukaan sekarang marilah kita awali kegiatan dialog eksplorasi konsep ini dengan pembacaan basmalah dan juga doa sebelum belajar. Semoga lebih manfaat dan Allah memudahkan kita untuk menerima materi-materi di PGP ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita buka dengan doa, kita akan ice breaking dulu ya Bu ya sebelum kegiatan selanjutnya. Ice breakingnya seperti ini karena ini permulaan kita bertemu di ruang virtual ini. Ice breakingnya tentang perkenalan, tapi perkenalannya Bapak dan Ibu ambil kertas dulu dan pulpen. Ambil kertas dan pulpen, boleh di HP Bapak dan Ibu. Kita akan mengisi beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tulis suatu benda yang Anda pikirkan saat ini. Apapun benda itu, pokoknya tulis aja. Nomor 1, benda apa yang Ibu pikirkan terlintas saat ini. Yang kedua, tulis angka yang Anda inginkan gitu. Berapapun angka, misalnya saya ingin nulisnya angkanya 3 gitu. Bendanya apa, terus angkanya apa di nomor 2.
Dan di nomor 3, silahkan Bapak dan Ibu tulis satu warna. Jadi nomor 1 benda, nomor 2 angka, nomor 3 warna. Nah, jadi di perkenalannya kita akan bercerita. Nanti saya contohkan gitu ya. Jadi misalnya saya di nomor pertama itu bendanya HP gitu, handphone. Nomor 2-nya angkanya 3 dan yang nomor 3-nya biru. Nah, nanti setelah saya perkenalan akan saya tunjuk satu orang. Setelah misalnya saya tunjuk Siti Mariam Ulfah. Nah, setelah Ibu Siti juga nunjuk temannya yang lain, gitu ya? Paham? Ya, paham. Ya, jadi yang pertama saya dulu. Bapak dan Ibu CGP, perkenalkan, nama saya Aintuti Alawiyah. Saya bertugas di SMP Ma'arif NU Lewisari di Kabupaten Tasikmalaya. HP adalah barang yang terpenting untuk saya saat ini karena apapun jadwal ada di HP, itu nomor 1. Yang nomor 2-nya, saya memiliki 3 orang anak. Angkanya 3 gitu. Saya memiliki 3 orang anak dan saat ini saya memakai pulpen berwarna biru. Nah, itu. Sekarang silakan Bu Siti Mariam Ulfah, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Ulfah. Saya bertugas tugas pengajar saya di SDN 1 Langansari, Kabupaten Garut, di Kecamatan Trogongkaler. Benda yang saya pilih yaitu meja, karena dengan menggunakan meja dapat membantu saya ketika saya menulis. Kemudian yang kedua, saya memilih angka 8. Karena di angka 8 angkanya tidak terputus. Semoga semangat saya dalam mengikuti CGP ini tidak terputus di tengah jalan. Amin. Yang ketiga, saya memilih warna biru. Warna biru merupakan warna kesukaan saya. Sekarang Ibu Nita. Ya, perkenalkan nama saya Nita, bertugas di SMKS Hikmah Garut, Cirebon Kidul. Benda yang pertama saya menulis untuk benda kotak tisu, karena tisu merupakan suatu kebutuhan yang penting dimasukkan ke tempat tisu supaya tidak berantakan. Yang kedua, saya menuliskan angka nomor 2, karena saya juga merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Yang ketiga, saya menulis warna biru karena di depan saya menggunakan laptop berwarna biru, handphone berwarna biru, juga pulpen berwarna biru. Sekarang Pak Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irwan Nuryawan. Saya dari SDN 4 Pamekarsari, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Saya mengampu di sini sebagai kepala sekolah. Pilihan saya yang tadi, benda apa yang saya pilih yaitu adalah motor. Motor untuk saya itu banyak manfaatnya. Saya bekerja, anak saya sekolah, istri saya itu banyak sekali manfaatnya. Yang kedua, nomor berapa yang saya pilih 3 karena anak saya ada 3 gitu ya, sampai saat ini menemani saya ketika saya sekolah kerja, mereka memberikan motivasi tersendiri gitu untuk saya. Berikutnya, warna yang saya pilih adalah warna biru, tapi hanya baju saja yang saya pakai warna biru, tidak seperti Bu Dita ya, lengkap ya dengan ya, terima kasih untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Pak, siapa? Tunjuk Bapak Irwan, tunjuk siapa? Oh iya, maaf. Ada Pak Asep Sobarna. Silakan Pak Asep. Maaf, baru gabung Bu. Oh, mau ini aja ya, diganti. Baru gabung, belum siap ya, diganti dulu. Bu Novi Yuwanti Sari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, nama saya Novi Yuwanti Sari. Saya bekerja di SDN 3 Mekarsari, Karangpawitan, Garut ya Bu. Yang pertama, saya mengajar guru kelas 5 Bu.
kebetulan. Yang pertama itu benda apa yang terlintas saat ini mungkin sama seperti Ibu, handphone itu ya. Semua zaman sekarang udah bukan terpaku lagi, tapi memang kebutuhan pokok ya Bu ya. Handphone itu semua aktivitas, semua kebutuhan di situ dalam dunia pendidikan kita menggunakan handphone, dalam komunikasi dan lain sebagainya. Nomor 2 itu angka 8. Kayak itu tadi. Angka 8 itu angka kelahiran saya Bu ya, tahun 88. Terus kalau ada apa-apa itu angka keberuntungan saya nggak tahu Bu, di angka 8 aja gitu. Jadi saya suka angka 8. Ya, kalau warna itu mungkin pink Bu ya. Pertama lambang wanita mungkin ya, cewek banget gitu Bu ya. Terus pink, saya nggak tahu aja Bu warna pink, nggak ada alasan lain. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Asep mungkin ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf masuknya telat. Perkenalkan, nama saya Asep Sobarna dari SDN 1 Sukakarya, mengajar mata pelajaran PAI. Kalau untuk alamat berbeda dengan tempat tugas ya, alamat di Kecamatan Tarogong Kidul, Desa Kersamenak. Kemudian tadi itu mungkin ada benda ya, benda maksudnya gimana Bu? Maaf telat. Benda apa saja gitu yang terlintas, fungsinya untuk apa gitu benda itu? Ya, kalau yang pertama ya tadi kalau untuk di dalam kehidupan sehari-hari sama dengan yang lain dah, tentang HP ya. Karena HP memang sudah sebagai alat yang pokok. Kemudian kalau di guru, kalau menurut saya itu harus jangan atau gimana ya, alat yang kedua selain HP itu adalah laptop, yaitu Bu. Terus yang selanjutnya untuk nomor ya tadi itu menurut saya nomor yang nggak tahu ya, saya itu suka nomor 7 nomor 7 karena mungkin di dalam apa ya, ada penjelasan seperti di dalam Al-Qur'an ya, surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah dengan 7 ayat. Kemudian untuk warna tadi saya suka dengan warna hijau karena hijau itu enak untuk dipandang gitu Bu, menyegarkan mata. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Asep punten ditunjuk lagi temannya yang lain. Ini yang belum siapa ya Bu? Masih baru berapa orang? Kalau sama ya Bu Aneng aja, Bu Aneng Nawangsi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Aneng Nawangsi. Saya mengajar di SMA Negeri 25 Garut. Saya mengampu mata pelajaran kimia. Untuk benda yang saya pilih tadi itu kertas atau buku. Nggak tahu mungkin beberapa hari ini berkutat dengan kertas-kertas pendaftaran PPDB. Jadi yang teringat itu. Tapi dengan kertas atau buku juga itu sangat membantu saya menulis pekerjaan-pekerjaan yang harus saya kerjakan. Kemudian kalau untuk pilihan angka 8, karena kami sekeluarga ada 8 bersaudara, jadi itu yang saya ingat selalu. Kemudian untuk warna pilihan saya suka warna coklat, mungkin warna-warna tanah gelap itu mungkin saya suka ya, tidak terlalu mencolok. Mungkin itu perkenalannya. Selanjutnya Bu Yulia. Iya. Mangga. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulia Nurini Yusuf, bekerja di SDN 4 Situjaya, Karangpawitan. Adapun benda yang saya pilih yaitu pulpen, karena saya sedang megang pulpen dan ya sepertinya enak aja kalau lagi megang pulpen tuh. Terus yang keduanya angkanya angka 3, karena saya suka angka 3. Lebih lagi saya juga 3 bersaudara dan saya anak 3. Terus ada pun warna, saya suka warna coklat karena itu kesukaan. Apalagi coklatnya sendiri enak gitu. Terima kasih.
Siapa lagi ya yang belum? Bentar. Pak Agus. Bentar. Ada apa? Bu Andriani, Andriani ya belum ya? Iya. Pak Ahmad Wildan? Sudah belum? Belum. Oh iya, Pak Ahmad Wildan aja. Sudah ada belum? Iya, Pak. Nomor Yati. Ada nggak? Oh, Bu Nung. Ayo lanjutkan, siapa setelah Bu Yulia? Bu Nung Mulyati ya, sudah belum, Bu? Belum. Belum. Ya, Ya, Bu Nung aja. Maaf, Bu. baik. Terima kasih Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu fasilitator kita teman-teman sekalian, izin memperkenalkan diri. Saya Nung Mulyati, saat ini mengajar di SMK Negeri 2 Garut, SDN Negeri ya. Begitu Bu. Tadi benda yang terlintas di benak saya yang pertama adalah buku, karena itu adalah lekat dengan keseharian saya. Juga punya slogan, ya ada hari tanpa membaca, mungkin itu ya. Yang kedua tadi apa ya? Angka ya. Saya suka dengan angka 10 karena itu adalah angka kesempurnaan ya Bu. Ya, tertinggi setelah itu tidak ada lagi. Kemudian saya juga suka dengan warna hitam. Misterius hitam itu dan pasti tidak neko-neko. Jadi seperti itu ya Bu. Salam perkenalan untuk semuanya. Terima kasih. Salam kenal Ibu. Selanjutnya saya harus memilih ya satu orang yang belum. Siapa ya? Pak Agus belum. Pak belum. Pak Agus, mungkin boleh Pak Agus saja. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Nung ya. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyana. Saya bertugas sebagai Wakasek Kurikulum di SMK Negeri 4 Garut. Kebetulan benda yang saya sukai adalah laptop karena apa? Semua pekerjaan kebanyakan bisa diselesaikan dengan laptop. Itu merupakan alat bantu yang banyak atau sering yang saya gunakan. Kemudian untuk angka, saya memilih angka 1 karena memang saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Kemudian untuk warna, saya menyukai warna putih karena memang warna putih itu terlihat suci, terlihat gagah dan juga terlihat lebih bersih. Untuk selanjutnya, saya serahkan untuk ke Ibu Sipa Siti, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan semuanya, nama saya Sipa. Saya mengajar di TPP Asada, Kecamatan Karbon. Ibu Sipa suaranya hilang sepertinya. Ada nggak Bu suaranya? Halo? Saya kecil sekali Bu. Kecil. Kecil ya Bu? Kecil, Bu. Ya. Kalau sekarang? Masih kecil. Mungkin ada HP di sekitarnya Bu, dimatikan dulu atau di silent HP-nya. Sudah Bu. Ini saya masuk di laptop. Apakah masih ada suara saya Kalau terdengar? di laptopnya coba. Sudah Bu? Sudah full Bu? Halo? Ya, coba Bu Siva, silakan. Perkenalkan, nama saya Siva Siti Fatimah. Saya mengajar di TKIP Asada, Kecamatan Karbon. Benda pertama yang terlintas adalah tas. Mungkin di keseharian saya, tas itu berguna untuk menyimpan banyak barang yang saya perlukan.
Lalu angka yang saya terlintas adalah angka 5 yang merupakan angka favorit saya dan angka di mana beban badan saya. Lalu warna yang saya awal terlintas adalah warna hitam. Seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Yang belum 2 orang lagi ya, Ibu Andriani sama Bu Nita. Bu Andriani silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Perkenalkan, nama saya Andriani. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Tarogong Kidul. Untuk benda yang saya sukai di sini, untuk saat ini kertas. Kenapa? Karena tadi berseliweran dengan PPDB. Itu. Dan untuk angka favorit itu adalah angka 1. Kenapa? Karena saya merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, maaf terlambat masuk barusan. Yang terakhir Bu Nita, silakan. Udah Bu. Oh sudah. Yang belum Ya. siapa? Bu Andriani udah? Udah. Ada yang belum apa udah semua? Pak Ahmad Wildan belum. Pak Ahmad. Pak Ahmad Wildan ada? Hadir? Tadi ada Pak Ahmad, tapi kemana kah sekarang? Pak Ahmad Wildan. Pak Ahmad Wildan. Ya, nanti saja ya. Sepertinya terlempar, nanti juga bisa masuk lagi karena sudah saya boleh masuk semuanya. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perkenalannya. Tadi Bapak dan Ibu sudah mencoba berbicara gitu. Walaupun mungkin setiap harinya Bapak Ibu berbicara di hadapan murid-muridnya gitu, tapi kalau dengan orang baru, bertemu dengan teman-teman yang baru kenal, masih ada rasa groginya itu. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi. Apalagi nanti Sabtu atau Minggu akan bertemu di Lokakarya mungkin ya Bu ya. Iya. Sekarang kita akan melihat tujuan dari kegiatan kita hari ini, yaitu peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Nah, setelah Bapak dan Ibu membaca tentang modul 1.1 ini, kita akan bahas di sini. Kesepakatan kelasnya seperti ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Biasa sepertinya raise hand dulu atau saya tunjuk siapa gitu. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Seperti tadi sudah semuanya berpartisipasi dalam perkenalan, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Apa mau ditambahkan Bapak dan Ibu atau sudah cukup? Cukup sementara Bu. Cukup. Siap. Nah, sekarang kita akan merefleksi. Ibu dan Bapak kan sudah membaca gitu di eksplorasi konsep. Sekarang Bapak dan Ibu silahkan tulis satu kalimat dari modul 1.1 tadi tentang pemikiran KHD yang paling berkesan bagi Bapak dan Ibu di ruang chatnya, di chat room silahkan. Apa menurut Bapak dan Ibu yang paling berkesan dari pemikiran KHD itu? Kan banyak gitu ya pemikiran KHD untuk pendidikan kita. Satu kalimat saja, silahkan. Bu Novi Yuanti katanya menuntun, betul. Menurut KHD pendidikan itu menuntun. Menurut Bu Aneng pengajaran, menurut Bu Yulia perubahan. Kita tunggu yang lainnya ya. Nah, ada menurut Bu Andriani perubahan, menurut Pak Irwan menuntun,
budi pekerti, filosofi pendidikan, anak hal yang paling penting, betul. Jadi anak sebagai pusat dari pendidikan kita, menuntun kodrat alam. Nah, berarti betul ya Bapak dan Ibu menemukan sesuatu hal yang baru gitu di 2.1. Kita akan membahas apakah pemikiran KHD yang lahir di tahun berapa Ibu? Budi itu Taman Siswa itu 1922. Nah, apakah masih relevan gitu dengan pendidikan kita saat ini gitu? Kita akan bahas apa saja sih relevansinya gitu. Nah, inilah pertanyaan tematik yang harus Bapak Ibu kerjakan. Saya sudah share di WA Group juga, nanti saya share juga di sini. Saya share juga di ruang chat. Silakan Bapak dan Ibu mengisi di Jamboardnya. Itu di board 1, pertanyaan pertama, pemantik, di board 2. Tuliskan nama Bapak dan Ibu dulu di atasnya ya, baru jawabannya. Link Jamboardnya sudah saya share. Silahkan bisa akses yang lainnya. Jadi Ibu Bapak nulisnya di sticky note, di situ kan ada sticky note, boleh pilih warnanya mau warna apa, namanya siapa gitu, terus jawabannya apa. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya gitu, pendidikan anak bagi saya. Proses menuntun itu apa sih gitu menurut Bapak dan Ibu setelah membaca di eksplorasi konsep. Terus nanti klik di halaman 2, ada pertanyaan lain lagi. Nah, sudah ada yang jawab. Ini menurut Bu Aneng, sudah ada. Yuk, kita tarik. Komitmen untuk terlibat secara aktif dalam pendidikan anak, tidak hanya dalam hal akademis, tapi juga pengembangan karakter dan kecerdasan emosional. Wah, bagus sekali jawabannya. Ini dari jawaban siapa? Jangan lupa ditulis ya, boleh di akhir, boleh di awal namanya. Ini saya nggak masuk Bu, jadi terbatas Jamboardnya, stick note-nya itu. Oh gitu, biasanya walaupun 20 bisa Pak. Boleh nggak di Jamboard juga langsung tulis di boardnya boleh Pak. Menuntun maknanya membimbing anak, mengarahkan katanya gitu nih. Udah ada yang jawab seperti itu. Ini menurut Bu Siva katanya, menurut saya proses menuntun dalam proses pendidikan adalah mendampingi setiap proses tumbuh kembang anak tanpa introspeksi terlebih interpretasi dari yang terlebih. Tadi siapa yang agak susah untuk akses sticky note-nya, silakan bisa langsung menjawabnya gitu, boleh. Boleh Bapak siapa tadi yang katanya susah? Sudah bisa Bu sekarang. Sudah bisa. Sudah. Siap. Bagus, sudah bisa. Ini Bu Nita di chat room ada. Menurut Bu Nita, proses menuntun merupakan proses pendampingan dan pengarahan anak ke tujuan yang ingin dicapai. Jadi menuntun pemikiran KHD itu relevansinya di kelas dan di sekolah adalah kolaborasi dengan siswa.
Yang sudah Iya, nomor Bu. 1 silakan lanjut ke nomor 2, itu ada 4 board gitu, ada 4 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Sebenarnya Bu kalau di komputer saya sudah mengisi, tapi ini di laptop lupa di bawah. Nah, Maaf gitu, Bu, nggak kalau apa-apa, yang ngerti jawaban aja Bu. saya ada nggak Iya. Bu? Kalau dari sini saya nggak ngelihat. Bentar, kita cek ya yang Ibu Aneng. Ibu Aneng belum muncul, sebentar. Belum mungkin. Ya, Kalau saya, Bu. tenang Bapak Ibu, nanti juga kerekam kok, karena ini Jamboardnya juga nanti bakal terus ada gitu, nggak bakalan Ibu aku kehapus. susah, nanti di chat room aja ya Bu ya. Boleh, boleh. Yang agak susah di Jamboard boleh di chat room. Nah, gitu. Kalau yang nomor 2 diklik ya Bu, ini panahnya nih, ini kan ada nomor 2. Nih, nomor 2 ada lagi pertanyaannya. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Nih, sudah mulai penerapannya di daerah Bapak dan Ibu, menuntun itu seperti apa gitu yang sudah dilakukan. Bu, ya Di nomor 3 pertanyaannya, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, apa relevansi pendidikan KHD, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, ini. Silakan, ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu bisa menjawabnya di Jamboard ini. Silakan.
penulisan katanya terbatas ya Bu ya? Enggak sepertinya Bu. Oh, terus saya nggak maju. Kalau di Keynote tadi Bu, saya juga langsung hilang, udah panjang, nggak bisa. Iya, sudah Bu. Iya, itu terbatas Bu. Ada ya Bu ya. Jangan panjang-panjang Bu, tadi juga hilang. Ini siapa yang menjawab? Nomor 2, menuntun dalam konteks sosial budaya adalah pengajaran yang bukan hanya bersifat akademik, katanya. Bukan saya. Saya Bu. Siapa? Silakan Pak, diperjelas lagi. Jadi penerapan di tempat Bapak dan Bapak itu seperti apa gitu, menuntun itu. Nggak bisa Bu. Sudah ada yang menjawab di nomor 3, Bu Siva sudah ada tuh di stigma nomor yang warna biru. Kalau ini siapa yang pendidikan itu bersifat dinamis? Oh, masih Bu Siva. Satu sticky note aja Bu Siva kalau bisa. Tidak cukup. Jadi terus tidak cukup panjang, nggak bisa diterusin. Oh gitu, boleh boleh. Kita ditempel saja ya. Silakan lanjutkan. Gunung sudah muncul di nomor 3. Ya.
Asep sudah muncul. Ini yang Ada suara, menulis ada suaranya nggak, Bu? ada suaranya. Karena anak siapa yang menulis menjawab di nomor 3 karena anak terlahir dengan karakter alamiah, tidak ada namanya. Saya, Bu. Siapa? Saya Yuli. Bu Yulia. Ya. Lupa nama. Oh, sudah ada yang di nomor 5 juga. Nih ada Pak Agus. Bu Siva. Nah, 8 menit lagi ya Bapak dan Ibu sampai 14.50 pengisian Jamboard. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi dari nomor 1. Kita akan bahas satu-satu.
Sudah banyak yang mengisi ya Bapak dan Ibu, kita coba bahas satu persatu. Untuk nomor 1 dan nomor 2 itu ada keterkaitan gitu. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Terus bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Boleh di daerah Bapak dan Ibu ataupun di tempat Bapak dan Ibu sekarang mengajar gitu, di mana gitu. Jadi menuntun itu, jadi Bapak dan Ibu itu menjawab itu tidak hanya berdasarkan teori gitu, tidak hanya berdasarkan materi yang Ibu dapatkan di modul ini, tapi penjabarannya di lapangan itu seperti apa, menuntun sudah Ibu terapkan di keseharian Ibu gitu, seperti itu. Untuk nomor 1, ini yang pertama, menurut Pak Agus katanya, menuntun anak sesuai pada zaman, bentar, ini nomor berapa? Nih, menurut Ibu Siva, kata Bu Siva, menurut saya proses menuntun dalam proses pendidikan adalah mendampingi setiap proses tumbuh kembang anak tanpa interpretasi berlebih dari lingkungannya. Silakan Bu Siva diperjelas lagi gitu, dihubungkan dengan nomor 2-nya. Mangga Bu Siva, silakan. Gimana suaranya? Belum terdengar Bu Siva. Suaranya masih ada gangguan ya untuk Bu Siva. Sekarang kita coba ke Pak Agus nih. Pak Agus, bagus jawabannya. Menurut Pak Agus katanya komitmen untuk terlibat secara aktif dalam pendidikan. Mangga Pak Agus, kaitkan jawaban nomor 1 dengan jawaban nomor 2. Mangga Pak Agus, menunggu Bu Siva audionya normal. Mangga Pak Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Bu, ini saya lagi 2 Google Meet. Jadi saya ke sana kemari. Jadi untuk penghubungannya
Yang pertama ini saya makna menuntun ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama sebagai guru itu kita harus berkomitmen untuk menuntun anak ya, berkomitmen secara aktif ya dan secara ini untuk mengembangkan karakter dan kecerdasan secara emosional. Jadi bukan hanya ranah kognitif tetapi afektif dan psikomotor yang dituntun itu. Nah, kemudian hubungan dengan bagaimana sih kata menuntun ini? Nah, kata menuntun di sini saya menyimpulkan bahwa menuntun ini harus sesuai dengan kulturnya ya. Jadi kalau misalkan di sini saya kebetulan mengajar di SMK ya. Kulturnya itu macam-macam ya karena ada program peminatan masing-masing. Contoh kultur di otomotif dan kultur di produksi film itu berbeda ya. Tetapi kita harus bisa menyesuaikan dan bisa menuntun sesuai dengan kodrat ya atau keinginan ya atau minat dari anak tersebut. Mungkin secara garis besar seperti demikian Bu. Ini mohon maaf, ini saya lagi kuliah juga Bu, jadi saya kesana kemari Bu. Mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu yang lain, apakah setuju dengan pendapat Pak Agus Mulyana atau ada tambahan gitu? Silakan. Silakan raise hand kalau ada yang ingin menambahkan atau menyanggah. Pak Asep Sobarna, silakan. Ya, setuju Bu. Harus disesuaikan dengan kulturnya masing-masing. Ya. Terus kalau dalam kenyataannya misalnya, karena apalagi SMA atau SMK kan untuk ke perguruan tinggi misalnya. Nah, untuk nilai, kan kalau dari SD ke SMP, SMP ke SMA itu ada jalur prestasi nih. Biasanya nilainya itu di-up gitu ya. Jadi menuntut anak supaya nilainya bagus, bukan menuntun gitu. Nah, bagaimana dengan pendapat Bapak dan Ibu? Kalau seperti demikian Bu, itu terlalu dipaksakan Bu. Ya karena memang sesuai dengan kodratnya kita targetnya bukan nilai Bu. Karena kalau nilai itu kan bisa dimanipulasi. Tuh. Betul ya Bapak dan Ibu. Jadi kita itu menuntun anak gitu. Jadi anaknya itu potensinya kemana nih gitu, seperti itu. Nah, adakah jawaban yang berbeda dengan Pak Asep, dengan Pak Agus? Silakan Pak Irwan, jawabannya untuk nomor 1 dan nomor 2 bagaimana? Oh iya ya, maaf tadi sempat keluar dulu Bu, ngelogout dulu jadi tidak sempat ketemu. Ya betul gini Bu, untuk kata menuntun ya dapat diartikan sebagai membangun hubungan yang mendukung fasilitasi dan membimbing peserta didik. Seperti halnya di sekolah saya Bu, misalkan kan ada ini sekolah saya kebetulan saya ditugaskan pertama di sini mempunyai murid yang tidak banyak, hanya 83 orang gitu kan. Jadi terpencil lah jauh dari sekolah-sekolah yang lain. Nah, karakteristiknya Bu di sini ekonominya mungkin kurang bagus gitu ya untuk orang tuanya. Kadang kemungkinan dari segi pengetahuan ada beberapa anak yang kurang pede gitu untuk menggali kodrat alamnya yang ada dalam dirinya gitu. Ketimbang yang anak punya orang tuanya, ada beberapa anak yang mumpuni secara ekonomi, tetapi budi pekertinya yang harus kita bangun gitu ya. Budi pekertinya kadang-kadang kita sebagai pendidik kita harus tetap mendampingi, menuntun anak itu dalam koridor pengajaran Kajariwantara yang selalu membimbing anak dalam keadaan keselamatan dan kebahagiaan gitu sampai ini sekolah di sekolah kami. Ya, terima kasih Pak Irwan. Sepertinya jawaban ibu-ibu yang lain juga hampir sama gitu untuk kata menuntun itu sudah paham gitu. Jadi bukan menuntut anak gitu supaya nilainya bagus, tapi menuntun apa potensi yang anak miliki gitu. Kita langsung ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada Bu Nung yang langsung 2 jawabannya tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan Bu Nung diobrolkan gitu, dibicarakan bagaimana pendapat Bu Nung tentang mengapa pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan Bu Nung. Bu Nung ada?
Iya Ibu, ada, Iya. saya ada. Enggak, silakan Bu Nung, bagaimana ini tentang nomor 3 tentang kodrat alam dan kodrat zaman ini di pendidikan. Baik Bu, tadi saya menulis bahwa pendidikan atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan naik bahwa kodrat alam ini saya memakai karakteristik khas yang dimiliki oleh karakter. Nah, jadi bagaimanapun juga itu tidak bisa dihilangkan di dalam proses pendidikan. Bahwa kita harus mendidik anak itu betul, itu harus disesuaikan dengan yang dibawanya masing-masing. Kemudian dengan kodrat zaman itu adalah perubahan yang dinamis yang terus menerus. Jadi saya mengatakan bahwa pendidikan itu harus tadi menuntun ya, membawa anak itu sesuai dengan kodrat zamannya, mengikuti kemajuan zaman, mengikuti perubahan zaman. Jelas seperti itu gambarannya. Nah, bagaimana menurut pendapat yang lain, misalnya menurut Bu Nita, apakah sama gitu jawabannya atau ada hal yang berbeda dengan jawaban dari Bu Nung? Bu Nita, silakan. Bu Nita hadir. Atau boleh siapa saja yang belum menanggapi. Kalau laki-laki sepertinya sudah ini, Pak Agus sudah berpendapat, Pak Irwan, Pak Asep sudah. Yang lainnya silakan Bu Aneng, mangga. Bu Aneng tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Apa pendapatnya sama dengan Bu Nung? Silakan. Secara garis besar mungkin sama ya Bu, bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan alam dan zamannya, sehingga kita mendidik itu harus sesuai dengan keadaan daerah dan juga zaman. Jadi kita tidak bisa menerapkan pendidikan yang sama dari waktu ke waktu, karena sifat dari pendidikan itu sendiri adalah dinamis seperti itu Bu. Betul. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain, kalau dikaitkan dengan Ibu misalnya, mana apa di perkotaan atau di pedesaan, mengajarnya gitu, hubungkan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Jadi apa nih yang berbeda, ataupun ketika Ibu dulu zaman SMA atau SD, ketika Ibu dulu dengan SD anak-anak sekarang, apa nih bedanya gitu. Mangga Bu Yulia mungkin silakan. Halo. Tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, saya Bu ya. Boleh. Begini sebetulnya sih saya juga ada pertanyaan juga dari sini. Kan mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Memang perubahan zaman itu tidak bisa dielakkan gitu ya. Itu juga menjadikan perubahan kurikulum, perubahan pembelajaran di sekolah-sekolah juga terasa gitu dari tiap tahunnya malah. Nah, berkaitan dengan kodrat alam dari siswa ini sendiri, kan perbedaan antara desa dengan kota juga kan, itu fasilitasnya juga berbeda gitu. Kadang-kadang kan kasihan juga pernah mendengar ketika kita kemarin dia sedang COVID, kan otomatis dituntut untuk menggunakan media sosial gitu ya, atau handphone. Kalau di kota-kota itu nyaman gitu, kita tinggal kirim ataupun tinggal baca. Tetapi kalau di pedalaman seperti yang sulit untuk terima dari sinyal kan pasti pas gitu. Ada yang di Purwakarta aja kan sampai naik pohon atau segala macamnya gitu, apalagi di pedalaman gitu. Nah, ini menjadikan pertanyaan juga buat saya gitu, apakah harus disamakan pendidikan dengan kodrat alam? Kan kita memang sih ngegeluyur gitu ya, tapi dengan keadaan perbedaan seperti itu apakah harus disamaratakan gitu?
Sedangkan tuntutan dari pemerintah itu semakin wah gitu. Itu. Makasih. Ya, terima kasih. Jadi, Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bu Aneng tentang kondisi yang berbeda antara desa dan kota. Kodrat alam dan kodrat zamannya berbeda. Nah, Bapak dan Ibu ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan Bu Aneng? Silakan, raise hand. Cek. Silakan raise hand kalau ada yang mau jawab. Katanya ketika COVID nih enak nih yang orang kota mah kan gampang gitu. Teknologinya sudah ada, maaf Bu, sinyalnya saya stabil. Yuli. Oh, Bu Yuli, ya kata Bu Yuli, maaf. Kata Bu Yuli katanya kalau yang di kota itu lebih beruntung karena sinyal, karena teknologi gitu. Nah, kalau yang di pedesaan cara mengatasinya nih kita kaitkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ada nggak Bapak dan Ibu yang bisa menjelaskan? Silakan. Takut salah Bu, biarin. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Silakan kita sama-sama belajar. Silakan Ya. Bu Dita. Maaf Bu, tadi mikrofonnya terkendala Bu, jadi nggak bisa berbicara. Jadi gini Bu, waktu pengalaman saya ketika kodrat alam kodrat zaman, ketika menggunakan Google Chrome, Classroom waktu itu di Classroom. Susah kita bagi-bagi cara pembelajarannya. Pertama kita kalau nggak bisa masuk ke Classroom, kita ada grup WA Bu. Grup WA, jadi share di grup WA. Nggak bisa di grup WA, kita SMS anak tersebut nggak punya jaringan tersebut SMS. Kenapa nggak bisa ketemuan, dibagi-bagi waktu belajarnya, misalnya 1 sampai 5 orang, nanti kapan belajarnya, yang ini kita susun rapi, kemudian ataupun dengan cara selang-seling, seminggu pertemuan pertama tatap muka, pertemuan kedua Zoom ataupun Classroom ataupun media WA yang lainnya. Itu kan keinginan zaman. Kan kalau sekolahnya kita mau ketemu di mana kalau nggak bisa di sekolah, misalnya temannya ada di satu daerah nih, satu kampung ada di mana, bisa ketemu di mana, walaupun dengan keadaan baju bebas kayak gitu, kita bisa saling berkomunikasi. Kemudian untuk tugas waktu di kelas saya itu di kelas ada selalu kirim kalau tugas itu selalu harus upload tugas tersebut di Classroom gitu. Kalau nggak bisa langsung ke gurunya. Itu aja Bu. Ya, terima kasih. Sudah bisa menjawab pertanyaan dari kodrat alam dan kodrat zaman itu ada COVID juga gitu tiba-tiba. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengatasi COVID itu agar anak-anak itu tetap bisa belajar gitu. Jadi berbagai cara, misalnya tadi Classroom, ada yang pakai WA group, ada yang pertemuan tapi terbatas gitu, justru per kelompok. Sama gitu di Kabupaten Tasik juga seperti itu. Ada yang rumahnya Pak RT gitu dijadikan untuk tempat belajar gitu untuk anak-anak SD. Hanya berapa orang dari jam berapa sampai jam berapa gitu. COVID kan tetap gitu anak-anak itu butuh untuk pendidikan gitu. Jadi pemikiran KHD tentang kodrat alam dan kodrat zaman itu masih relevansi ya di zaman seperti ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya di nomor 4 nih. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Saya ingin dengar suaranya Pak Ahmad nih. Pak Ahmad, mangga silakan. Saya Pak Wildan. Mangga Pak Ahmad Wildan. Relevansi pemikiran KHD, katanya pendidikan itu berhamba pada anak. Apakah berhamba pada anak, jadi anak itu seolah-olah raja atau gimana nih Pak Ahmad? Ya, ada suaranya Bu? Ada, silakan. Ada. Ya, apa yang dikatakan oleh Ibu tadi mengenai relevansi gitu pengajaran Ki Hajar Dewantara menghamba. Sebetulnya yang tadi artinya kita belajar itu bagaimana
anak itu menjadi prioritas kita, Bu ya. Jadi bukan anak menjadi dah hamba, tapi kalau kebutuhan itu merupakan kita sebagai pendidik tentunya harus mengidentifikasi namanya karakter-karakter yang nantinya itu bisa tumbuh kembang sesuai dengan jadi relevansinya menurut saya tadi hamba itu anak menjadi otoritas, kemudian kita sebagai pemimpin punya komunikasi kepada anak agar pembelajaran bisa berbagai arah gitu ya. Tidak hanya satu arah aja gitu pada anaknya. Halo? Ya, betul. Terima kasih. Adakah pendapat yang berbeda dengan Pak Ahmad Wildan jawabannya? Di nomor ini tentang pendidikan yang bukan semuanya setuju? Setuju, Bu. Setuju. Setuju, Bu. Oh, Bu Novi, mangga silahkan Bu Novi, bagaimana menurut jawaban saya berhamba pada anak dimaknai sebagai rasa penghargaan guru terhadap murid sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta. Maksudnya gini Bu, dalam sebagai contoh ya di kelas saya sendiri, kelas 5 itu kodratnya mungkin dari mulai pemahaman atau seorang anak itu cara memahami atau mempelajari suatu materi itu beda-beda Bu. Karena dari pelajaran matematika kita saja perkalian, ada yang kelas 5 itu ada yang sudah bisa, ada yang belum. Kalau kita menghambakan mereka, salah satu contohnya, kalau yang belum kita sediakan di poster untuk perkalian. Jadi mereka yang membutuhkan bisa menggunakan. Kalau mereka yang sudah paham atau sudah hafal mungkin tidak usah karena memang kemampuan siswa itu mungkin berbeda-beda. Gitu. Jadi kita berusaha memberikan atau memenuhi semua kebutuhan siswa untuk belajar supaya belajar lebih efektif. Terima kasih. Iya, betul sekali. Jadi ketika anak itu berbeda gitu kemampuannya, jadi bagaimana caranya kita sebagai pendidik bisa memenuhi gitu. Anak itu bagaimanapun caranya harus bisa belajar seperti teman-teman yang lain gitu, walaupun caranya berbeda gitu. Mungkin ada apa pengalaman lain mungkin dari Bu Andriani, silakan tentang yang berhamba pada anak. Bu Andriani ada? Ya, untuk pendidikan yang berhamba ke anak, di mana kita ini sebagai pendidik itu adalah sebagai pamong yang dapat mendidik sesuai dengan minat dan kompetensi yang dimiliki oleh anak, Bu. Betul. Tapi seandainya gitu Bu, kan anak itu tidak sama misalnya kamu aja di mana, di SD, SMA? Di SMP. Kan anak-anak SMP. Iya. Kan di SMP itu masa-masanya remaja gitu, berbeda gitu. Iya. Ada yang memang penurut, ada juga yang kadang-kadang sampai anak yang suka jahil gitu. Ada juga yang suka pulang sebelum waktunya. Nah, bagaimana mungkin menyikapi pendidikan yang berhamba pada anak dengan karakter anak yang berbeda-beda seperti ini? Bagaimana menurut Bu Andrian? Kalau menurut saya menghadapi berbagai karakter yang ada di sekolah, kelas saya khususnya, maka saya menggiring anak untuk dalam pembelajaran itu adalah pembelajaran secara kelompok. Secara kelompok disesuaikan di mana kelompok tersebut itu dipilih secara random, tidak yang homogen gitu. Ya, betul. Terima kasih jawabannya. Bu Sipa, mangga silakan. Ibu saya Siti Mariam. Bu Siti Mariam. Ya. Bu Siti, mangga. Menambahkan sedikit ya Bu, pengalaman saya kan kebetulan saya ngajar di kelas 1. Kelas 1 itu sangat beragam kemampuan yang dimiliki. Ketika pembelajaran, ketika ada anak yang masih kesusahan untuk bisa membaca dan menulis, saya memberikan lembar kerja yang berupa gambar sehingga anak ada gambar dulu, kemudian di bawahnya ada tulisannya, oh seperti ini ya, isinya misalnya gambar kamar isinya. Ada gambar kamar, kemudian di bawahnya ada tulisan kamar.
Sedangkan untuk saya membedakan dengan potensi anak yang sudah bisa baca dan menulis. Jadi saya membuat kemarin itu saya membuat 2 jenis LKPD yang disesuaikan dengan siswa. Yang satu kebutuhan siswa untuk yang belum bisa baca dan menulis, yang satu LKPD untuk siswa yang sudah bisa membaca dan menulis. Untuk siswa yang belum bisa membaca dan menulis, saya berikan gambar yang ada tulisannya, sedangkan untuk yang sudah bisa baca dan nulis, jadi mereka yang menulis sendiri gambar apa namanya, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi kita memfasilitasi terlebih dahulu kebutuhan murid itu. Iya, bagus sekali Bu Siti penerapan tentang menghamba kepada anaknya ini. Bu Siva, mangga silakan. Suara pas sekarang Bu? Ada Bu. Menghamba dalam konteks kan di sekolah saya mengajar di jadi lebih ke untuk menyikap perbedaan atau keunikan masing-masing anak. Biasanya harinya saya itu memberikan ragam main yang berbeda. TK itu kan pembelajaran yang diberikan kepada anak berupa kegiatan. Nah, misalnya kalau hari ini kita mau menstimulus kemampuan motorik halus anak, ada beberapa media yang dia berbeda. Misalnya untuk dia yang menggunakan pasir untuk stimulus motorik halus. Di media yang lainnya, misalnya saya menyediakan balok untuk anak susun, dan di media dan di kegiatan saya memberikan media yang berbeda sesuai dengan minat anak. Tetapi saya melihatnya dulu apakah ada di kegiatan main yang seperti apa. Misalnya ada anak yang senang jika kegiatan mainnya itu bisa semuanya, maksudnya ada gerakan-gerakan. Berarti kalau anak yang di kegiatan mainnya bisa dengan permainan tradisional apa begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Siva. Yang terakhir sebelum kita ke sesi selanjutnya, Pak Asep Sobarna, mangga silakan. Menambahkan ya, untuk pendidikan yang menghambakan kepada anak itu adalah memenuhi segala kebutuhan dan memfasilitasi anak gitu. Contohnya untuk pembelajaran saat ini kan dituntut juga untuk bisa mengikuti perkembangan zaman supaya anak tidak jenuh gitu. Saya mencoba ketika ulangan harian itu menggunakan HP, tapi anak tidak semua mempunyai HP, dan bahkan ketika punya HP juga anak tidak bisa mengaksesnya. Jadi ketika ulangan kita semua bisa melakukannya. Yang bisa dengan HP melalui media pembelajaran HP, ulangannya kita menggunakan HP. Kemudian yang tidak bisa dengan HP, ya saya sebagai guru menyiapkan kertas gitu, teks. Jadi pada intinya harus bisa memenuhi semua kebutuhan atau memfasilitasi anak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak untuk penguatannya. Bu Siva mungkin bisa diturunkan dulu raise hand-nya. Oh, kok kenapa ke sini? Share screen, Bu. Bentar. Stop share-nya. Kita lanjut ke pemaparan berikutnya. Tadi ini izin untuk lanjut share-nya. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu, tadi kita sudah di sini pertanyaan pemantiknya. Diskusinya alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan. Nah, inilah yang Bapak Ibu tadi
dalami gitu di diskusi ini tentang peta konsep 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada budi pekerti, tujuan pembelajarannya itu apa gitu ya. Ini kan tadi yang pertama sudah saya jelaskan tujuan pembelajaran di modul 1.1. Terus menurut KHD di budi pekerti itu ada intervensi pendidikan KHD, cipta, rasa, karsa, dan karya. Bapak dan Ibu sudah membacanya mungkin di modul. Terus dibahas juga tentang potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini seperti apa. Rangka pemikiran KHD, asas pendidikan KHD itu ada pendidikan, ada pengajaran ya Bapak dan Ibu kan ditanya itu yang pertama apa bedanya pendidikan dan pengajaran ada di KHD. Terus ada kodrat alam dan kodrat zaman, dasar pendidikan yang menuntun. Ini ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang untuk refleksi, Bapak dan Ibu akan masuk ke ruang Mentimeter. Nanti Bapak dan Ibu akan mengisi beberapa pertanyaan untuk refleksi. Saya sematkan di chat. Nah, silakan Bapak dan Ibu, apa sudah bisa mengaksesnya? Sudah bisa akses Bapak dan Ibu? Terus Hanya 3 pertanyaan untuk refleksi kita di kegiatan hari ini setelah kita berdiskusi nih tentang pemikiran KHD, relevansinya pemikiran KHD dengan keadaan pendidikan kita saat ini gitu. Materi apa yang paling menarik bagi Bapak dan Ibu? Mengapa materi ini menarik? Kalau ada yang kendala dengan Mentimeternya boleh dijawab di kolom chatnya saja, bisa. Mas. Oh, masih loading ya? Masih loading, Bu. Loading, masih loading. Ada di kolom chat ya Bapak dan Ibu untuk pertanyaan refleksinya. Yang pertama, materi yang paling menarik untuk hari ini apa gitu dari tadi yang kita diskusikan. Nomor 2, yang ingin dipelajari lebih lagi. Sama alasannya Bu ya. Yang misalnya bisa pilih salah satu, kemudian alasannya mengapa. Iya, boleh.
Chat aja, Bu. Karena ini ada 3 slide, Bu. Nanti kalau emang sudah isi, ini ada 3 slide nih. Ini udah ada yang isi, perasaannya pilihannya bisa saja senang dan semangat gitu. Itu ada 3 pertanyaan untuk refleksi kita hari ini. Yang pertama, materi yang paling menarik menurut Bapak dan Ibu apa? Terus yang kedua, materi yang ingin dipelajari apa? Pertanyaan yang kedua itu apa ya? Bisa diulang? Yang kedua itu materi yang ingin dipelajari lebih lanjut lagi apa? Dari materi ini yang ingin dipelajari lagi apa gitu? Ada beberapa yang sudah menjawab di kolom chat. Di kolom chatnya nggak bisa diketik. Bisa, dicoba saja Bu. Menurut Bu Aneng katanya bahasan tentang kodrat zaman dan kodrat alam itu menarik katanya. Harus dinamis mengikuti perkembangan zaman, betul ya. Menurut Pak Agus Mulyana, materi yang menarik itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bu Nita Puspita juga, pendidikan yang berhamba pada anak, katanya itu materi yang menarik. Yang paling menarik, memandang anak sebagai pusat pendidikan, menurut Bu Siva. Menurut Pak Ahmad Wildan, materi yang paling menarik yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Bu Andriani, materi yang menarik itu pendidikan yang berhamba pada anak. Udah ada yang senang tuh, minionnya sudah bergerak. Silahkan. Semangat sudah 7. Hebat. Semangat lagi ya Bu Ayah untuk menerima lagi ilmu dari beberapa modul. Ini baru modul pertama loh, masih ada 9 modul lagi. Semangat. Iya. Yang nomor 2, materi yang ingin dipelajari lagi gitu, karena merasa kurang nih materi yang ini gitu, misalnya tentang kodrat alam dan kodrat zaman masih kurang nih gitu. Mau belajar lagi nih, atau tentang berhamba pada anak itu seperti apa gitu. Ya, Mentimeternya tidak akan saya tutup ya Bapak dan Ibu, silahkan selama masih bisa diakses, silahkan Bapak dan Ibu memberikan refleksinya untuk refleksi saya juga umpan balik bagi saya. Nah, kita punya waktu 5 menit lagi, Bapak dan Ibu refleksi tadi sudah.
Selanjutnya akan menutup kegiatan hari ini dengan dari materi yang Bapak Ibu baca di LMS dari Ki Hajar Dewantara. Beliau berpendapat katanya menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaan. Adab itu berarti dapat menguasai diri. Demikian menurut pengajaran adab atau etika. Itu menurut KHD tentang pendidikan. Jadi menurut KHD adab itu lebih utama daripada ilmu katanya. Sesuai dengan sesuai dengan agama yang kita anut. Semua di sini kan beragama Islam ya, Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti kegiatan diskusi hari ini di eksplorasi konsep. Mohon maaf bila selama fasilitasi diskusi kurang memuaskan Bapak dan Ibu. Tidak semuanya mungkin saya ingin berpendapat tapi tidak dipanggil nih. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Kalian Bapak dan Ibu kalian hari apa? Hari Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu ya di ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi pertama karena nanti akan 2 kali di hari Jumat dan hari Senin. Jadi besok di hari Jumat kita akan bertemu lagi sama di jam 2 seperti ini karena saya ada waktunya di jam 2 ya setelah pembelajaran di sekolah. Jadi seperti itu. Untuk di LMS apakah ada masalah Bapak dan silakan sebelum? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Untuk sementara upload tidak, Bu. video tidak ada kesulitan Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Ada. Bagaimana Bu Yulia? Ya, saya kan belum jelas kemarin tuh tugasnya untuk upload video, jadi saya video diri sendiri. Tapi saya mau belajar untuk diperbaiki dulu melalui Canva. Tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa, video pendapat Ibu juga, Ibu di video tidak apa-apa. Hanya bagaimana pendapat kita tentang pemikiran KHD dengan keadaan saat ini gitu. Jadi tidak apa-apa apapun itu. Mau pakai aplikasi ataupun video Ibu langsung berbicara tidak apa-apa. Yang terpenting ketika link Google Drive-nya itu harus bisa dibuka dengan orang lain gitu. Jadi tidak banyak dari teman-teman hasil yang lain komplainnya itu gitu. Jadi ini cina ada CGP yang sudah kirim tapi nggak bisa dibuka katanya. Jadi mohon hati-hati ya Bapak dan Ibu kirim link Google Drive-nya, jadi dibuka aksesnya gitu untuk publik gitu. Ya, makasih. Gitu. Jadi ya sama-sama. Yang lain apakah ada kendala? Tidak, lancar Tidak. ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita akhiri saja kegiatan hari ini. Terima kasih ya Bapak dan Ibu untuk waktunya. Sekarang PPDB ya, perpisahan, kemudian ya belum libur, tapi Bapak dan Ibu masih berkesempatan, masih semangat gitu ya untuk mengikuti diskusi ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.